Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar tematik? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik di mana saja dan kapan saja. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan isi reklame dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membuat gambar rancangan baliho dengan terampil. 3. Dengan kegiatan menulis, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. 4. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menuliskan keterkaitan judul bacaan dengan isi bacaan. Dan yang kelima, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menunjukkan judul bacaan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Dan materi pembelajarannya tentang reklame, ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, dan membandingkan judul bacaan dengan isi bacaan. Mari kita mulai pembelajarannya. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Ayo mengamati. Amatilah beberapa gambar reklame berikut. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu gambar-gambar reklame mengenai hal berikut. Apa isi setiap reklame pada gambar tersebut? Yang kedua, apakah menurut kalian reklame ini menarik? Apa alasannya? Apa isi setiap reklame pada gambar berikut? Yang pertama, berisi tentang melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Gambar yang kedua, informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Dan gambar reklame yang ketiga, ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Gambar yang keempat, larangan untuk tidak merokok. Dan gambar reklame yang kelima, berisi tentang himbauan bijak memilih makanan. Ayo berlatih. Carilah gambar baliho, kemudian tempel pada kotak berikut. Jadi silakan kalian mencari gambar baliho baik dari majalah maupun dari internet. Kemudian kalian potong, selanjutnya ditempel pada kolom berikut. Yang kedua, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Yang kedua, kalian harus menuliskan serta gambarkan apa yang akan kamu buat jika kalian diminta untuk membuat baliho sederhana. Jadi baliho yang akan kamu buat, tulisannya atau kalimatnya itu berisi tentang apa? Silahkan ditulis pada kolom 2. Yang ketiga, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kemudian
kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Jadi setelah kalian tadi membuat rancangan tulisan yang akan kalian buat, selanjutnya yang ketiga, kalian menggambar rancangan baliho tersebut, dan gambar bisa kalian cari atau bisa kalian lihat di media cetak maupun internet. Jadi bisa meniru gambar yang akan kalian rancang. Selanjutnya kalian kerjakan pada selembar kertas. Ayo menulis. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak. Mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu. Misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Silahkan kalian menulis ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Silahkan kalian ingat-ingat lagi pembelajaran sebelumnya, kemudian kalian jawab atau kalian sebutkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Ayo membaca. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga, untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Apakah judul bacaan di atas sudah sesuai isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Judul bacaan dengan isi bacaan sesuai.
karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ayo membaca. Media menyampaikan informasi melalui bacaan, tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disingkat IPTEK. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin, sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Akan tetapi, dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca dan menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Ayo mengamati. Bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Tuliskan dalam kolom berikut. Judul pada bacaan kurang sesuai. Dan judul yang sesuai adalah menanamkan minat baca pada masyarakat. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.